Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat ilmu sehingga sampai hari ini kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat Allah, yakni berupa bisa menuntut ilmu kembali, yakni sambil melanjutkan materi yang kemarin. Kemudian salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalahnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan sekarang ini. Kita buka pertemuan pada hari kedua ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita akan melanjutkan materi kemarin, yakni kemarin sampai akharijul huruf, yakni huruf hamzah sampai dengan huruf ha. Oke. Fadhal. Sebelum itu kita akan flashback, yakni murajaah sedikit materi sebelumnya. Flashback ke materi sebelumnya, yakni sifatul huruf. Ada dua. Apa saja? Sifat yang memiliki lawan dan yang tidak memiliki lawan. Oke, baik. Sifat yang memiliki lawan ada 10. Baik. Saling berlawanan. 5 saling berlawanan. Kalau dijumlahkan semua ada 10. Yang pertama, jahar lawannya hams, bukan hams tapi hams. Lagi jahar lawannya. Oke, baik. Yang kedua, rokhawah lawannya syiddah. Terus di pertengahan antara rokhawah dan syiddah ada bainiyah. Oke, baik. Kemudian yang ketiga ada istifal lawannya isti'la. Yang keempat, infitah lawannya idbaq. Yang kelima, ismat lawannya illaq. Baik. Kemudian yang sifat khusus, yakni tidak memiliki lawan, ada 10. Yang pertama, sofir. Apa arti sofir? Desisan. Baik. Yang kedua, ada qalqala. Artinya pantulan atau guncangan atau getaran pada makhraj. Kemudian yang ketiga ada lin. Apa itu lin? Artinya lembut. Kemudian yang keempat ada inhiraf, yakni artinya menyimpang. Kemudian ada yang keempat ada takrir, artinya getaran pada huruf ra. Oke. Kemudian yang keenam ada tafasyi, ya ini adalah udara yang menyebar di dalam mulut. Oke, itu tafasyi. Kemudian sifat yang ketujuh ada istiqalah, yakni bergeraknya lidah dari belakang sampai ke depan, yakni di
gigi geraham atas bagian di sepanjang geraham atas bagian dalam. Kemudian sifat selanjutnya ada gunna, yakni dengung atau suara yang keluar dari hidung. Kemudian yang kesembilan ada ta'afuf, yakni adalah suara pada huruf fa. Ketika mengucapkan huruf fa ada didahului suara dulu, fa seperti itu. Kemudian yang terakhir ada sifat khofa, yakni tersembunyi atau samar. Baik. Kemudian huruf fa dia sifatnya jahar atau hams. Huruf fa hams, yakni udara mengalir. Oke, kalau jahar udara tertahan. Kemudian pita suara, kalau hams itu pita suaranya bergetar atau diam? Apa? Diam. Kalau jahar dia bergetar. Kemudian huruf hamzah dia sifatnya syiddah atau rokhah. Syiddah, yakni suaranya tertahan. Kemudian huruf ba dia sifatnya istifal atau isti'la. Istifal, dia rileks dan pangkal lidahnya itu merendah. Kemudian huruf jim dia infitah atau itbaq. Infitah. Huruf mim dia idlaq atau ismat. Apa? Idlaq. Baik. Lanjut ke makharijul huruf. Oke, sebelumnya kesempurnaan harokat. Harokat ada tiga. Yang pertama dhammah, yang kedua kasrah, yang ketiga fathah. Keadaan mulut ketika dhammah, ketika kita mengucapkan dhammah itu keadaan mulut dia monyong sempurna, tapi dengan proporsional. Tidak terlalu monyong, tidak terlalu monyong. Dia jadi tebal kalau terlalu monyong. Tapi dengan monyong sempurna, yakni ketika mengucapkan dia jelas seperti itu. Kemudian kalau kasrah, keadaan mulut dia merendahkan rahang. Oke. Kemudian fathah, yakni membuka rahang. Tapi mukanya jangan terlalu lebar. Jadi tebal kalau dia terlalu lebar. Dengan ukuran 1 jari saja. Bukan terlalu lebar seperti itu. Oke, sekarang masuk ke makhraj. Makhrajnya hamzah di mana? Di tenggorokan bawah, tepatnya di pita suara. Kemudian makhrajnya huruf ba di kedua bibir, yakni bibir bawah bertemu dengan bibir atas, itu makhraj huruf ba. Kemudian makhrajnya huruf ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, yakni makhrajnya huruf ta, ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Sekarang huruf ta. Huruf ta makhrajnya di
ujung lidah keluar bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu makhrajnya huruf ta. Huruf jim makhrajnya di tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Itu makhraj huruf jim. Huruf ha makhrajnya di tenggorokan tengah, tepatnya di katup epiglotis. Tepatnya di katup epiglotis. Itu makhraj huruf ha. Kemudian huruf kha. Huruf kha makhrajnya di tenggorokan atas. Tenggorokan atas, tepatnya di akar lidah bertemu dengan lak-lakan atau uvola. Itu makhrajnya huruf kha. Sekarang kita praktek huruf hamzah sampai huruf kha, baru kita lanjut ke huruf berikutnya. Saya dulu, baru kalian ikuti. U I A. Oke, hati-hati jangan terlalu dibuka mulutnya. Diukur dengan satu jari saja, biar dia tuh pengucapannya tipis, jangan tebal. Gini, bukan gini. Gini, segini, nah segitu ukurannya. Lagi, U I A. Ba bi bu. A u a i a a. I a u i i. Lagi, sekali lagi dari awal sampai selesai. U i a ba bi bu. A u a i a a. I a u i i. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke huruf berikutnya, huruf ba. Bu bi ba. Silakan. Oke, hati-hati ketika misalkan huruf ba, jangan ada udara yang keluar. Bu bi ba, jangan seperti itu, tapi dia udaranya tertahan. Bu ditemuin dulu antara bibir bawah dengan atas, dia makhrajnya di situ, jadi ditempelkan dulu. Bu bi ba. Oke. Ab ib ub. Abu abi aba. Iba ubu ibi. Abu abi aba. Iba ubu ibi. Bu bi ba ab ib ub. Abu abi aba. Iba ubu ibi. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke huruf berikutnya, huruf ta. Huruf ta. Tu, nih ada udaranya ya, jangan tu, ti, ta, ta, harus ada udaranya. Ada udara dikit, dia memiliki sifat hams, jadi ada udara yang mengalir. Tu, ti, ta. Ad,
it, ut. Lagi at, it, ut. Atu, ati, ata. Ita, utu, iti. Atu, ati, ata. Ita, utu, iti. Tu, tita. At, it, ut. Atu, ati, ata. Ita, utu, iti. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya huruf sa. Ketika mengucapkan huruf sa, dikeluarkan dulu ujung lidahnya. Dikeluarin dulu, baru dilepas. Su, si, sa. Silakan. Su, si, sa. Ad, if, us. Oke, ketika sukun ditahan dulu, jangan langsung ditarik ke dalam, tapi ditahan dulu ujung lidahnya. Ad, if, us. Asu, asi, asa. Isa, usu, isi. Asu, asi, asa. Isa, usu, isi. Oke, lanjut ke huruf jim. Ju, ji, ja. Aj, ij, uj. Aju, aji, aja. Ija, uju, igi. Aju, aji, aja. Ija, uju, igi. Ju, ji, ja. Aj, ij, uj. Aju, aji, aja. Ija, uju, iji. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke huruf berikutnya, huruf H. Hu, hi, ha. Lagi. Hu, hi, ha. Ah, ih, Ah, ih, Ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. Hu, hi, ha. Ah, ih, Ahu, ahi, aha. Iha, uhu, ihi. 1, 2, 3.
Oke, sekarang huruf kha. Huruf kha ketika dhamma dan fathah dia tebal, yakni pangkal lidahnya dinaikkan. Pangkal lidah bagian belakang dia naik karena dia memiliki sifat isti'la. Kalau kasrah dia tipis seperti kasrah biasa. Hu hi kha. Lagi hu hi kha. Akh ikh ukh. Akh ikh ukh. Akhu akhi akha. Ikha ukhu ikhi. Akhu akhi akha. Ikha ukhu ikhi. Oke, baik. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf dal. Huruf dal makhrajnya sama dengan huruf ta, yakni di ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Itu makhrajnya huruf dal. Sama dengan huruf ta, yakni ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Kemudian dalil matanya adalah wat-ta'u wad-dalu wa ta minhu wa min ulya tsanaya. Itu dalil pada huruf dal. Oke, lanjut ke aplikasinya. Dudida, silakan. Lagi dudida. Ad id ud. Adu adi ada. Ida udu idi. Adu adi ada. Ida udu idi. Oke, hati-hati juga mengucapkan huruf dal, jangan sampai ada udaranya juga. Dudida, nah itu ada udaranya, jangan sampai ada udaranya. Dia memiliki sifat jahar dan syiddah, yakni udaranya tertahan, suaranya juga tertahan. Jadi tidak ada udara yang keluar pada huruf dal. Kemudian apa saja sih sifat-sifat yang terdapat pada huruf dal? Yang pertama, apakah dia jahar atau hams? Apa sifatnya? Jahar, yakni udaranya tertahan. Kemudian yang kedua, rokhawah atau syiddah. Syid, suaranya tertahan, itu syiddah. Kemudian yang ketiga, istifal atau isti'la. Istifal, yakni tipis pengucapannya. Pangkal lidah rileks dan merendah. Kemudian yang keempat, infitah atau itbaq. Infitah. Yang kelima, ismat atau idzaq. Ismat. Yang keenam, sifat khususnya qalqalah. Berarti sifat pada huruf dal ada 6. Yang pertama jahar, yang kedua syiddah, yang ketiga istifal, 4 infitah, kelima ismat, yang terakhir adalah qalqalah. Itu sifat pada huruf dal. Lanjut ke huruf berikutnya, huruf dzal. Huruf dzal, bukan huruf za, tapi huruf dzal.
Huruf dal makhrajnya sama dengan huruf tha, yaitu di ujung lidah keluar bertemu dengan ujung gigi seri atas. Huruf dal itu sama makhrajnya dengan huruf tha, yakni ujung lidah keluar bertemu dengan ujung gigi seri atas. Dalil matanya adalah wadh-dha'u wadh-dhalu wa thalil 'ulya min dharafayhima. Itu dalil pada huruf dzal dan tha. Kemudian lanjut ke aplikasinya. Zu-zi-za. Silakan. Ingat, lidahnya dikeluarkan dulu, baru ditarik ke dalam. Zu-zi-za. Az-iz-uz. Lagi az-iz-uz. Azu, azi, aza. Iza, uzu, izi. Azu, azi, aza. Iza, uzu, izi. Ya, sekali lagi. Zu-zi-za. Az-iz-uz. Azu, azi, aza. Iza, uzu, izi. Oke. Lanjut ke huruf berikutnya, huruf ra. Huruf ra makhrajnya di punggung lidah bertemu dengan langit-langit atas. Makhrajnya huruf ra. Huruf ra pengucapannya dia jangan terlalu banyak getarannya. Jadi jangan sampai seperti huruf R-nya Indonesia, tapi dia ra-nya getarannya di pertengahan, seperti itu. Dalilnya adalah warayu danihi li dhahrin adkhalu. Itu dalil pada huruf ra di matan jazariyah. Kemudian aplikasinya sama seperti huruf kha. Dia dhammah dan fathah tebal. Pengucapannya tebal, ketika kasrah dia tipis. Pangkal lidahnya dinaikkan sehingga suara tersebut menjadikan dia tebal. Ruri ro. Silakan. Lagi. Ruri ro. Ar, ir, ur. Oke, ketika kasrah tipis. Ra sukun sebelumnya kasrah dia tipis, kalau ra sukun sebelumnya fathah atau dhammah dia tebal. Ar, ir, ur. Lagi. Ar, ir, ur. Aru, ari, aro. Iro, uru, iri. Aru, ari, aro. Iro, uru, iri. Oke, hati-hati juga ketika mengucapkan ro fathah, jangan sampai monyong. Ro, jangan sampai monyong, tapi biasa. Ro, dia
biasa seperti fathah. Biasa, jangan sampai mulutnya ikut monyong. Ro, tapi biasa ro. Kalau masih monyong ditahan aja nggak apa. Ro. Atau gini bisa ro. Cuman dia dibuka aja mulutnya. Pangkal lidah naik, kemudian dibuka. Oke, kemudian sifat pada huruf ro. Yang pertama, apakah dia jahar atau hams? Apa? Jahar. Dia sifatnya jahar. Yang kedua, syiddah, rokhawah atau bainiyah. Bainiyah. Oke, dia bukan syiddah, bukan rokhawah, tapi dia bainiyah. Kemudian yang ketiga, istifal atau isti'ala. Istifal, ya sifatnya istifal. Kemudian yang keempat, infitah atau idbaq. Infitah. Yang kelima, ismat atau idlaq. Idlaq, yakni hurufnya farra min lubbi, fa ra mim nun lam ba. Itu huruf-huruf ada sifat idlaq. Kemudian sifat khususnya ada inhiraf. Kemudian terakhir ada takrir, yakni getaran. Kemudian huruf berikutnya, huruf zai. Huruf zai, bukan huruf za, tapi huruf zai. Huruf zai makhrajnya, yakni suaranya itu keluar dari celah di antara ujung lidah dengan belakang pangkal gigi seri, dengan bagian belakang gigi seri atas. Ya, ini di dalam di sini. Dalam situ keluar suara huruf zai. Ya, ini suaranya keluar dari celah di antara ujung lidah dengan bagian belakang gigi seri atas. Itu makhrajnya huruf zai. Adapun posisi lidahnya, posisi lidahnya itu ujung lidah, posisi lidahnya huruf zai. Ketika mengucapkan huruf zai, itu posisi lidahnya dia sejajar dengan ujung gigi seri bawah. Sejajar. Dia tidak menempel tapi agak menjauh. Sejajar. Itu posisi lidah pada huruf zai. Kemudian dalilnya adalah was-safiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla. Itu dalil daripada huruf zai. Kemudian lanjut ke prakteknya. Huruf zai, sebelum itu huruf zai memiliki sifat khusus apa? Sofir, ya, ini suaranya mirip suara lebah. Jadi ada ancang-ancangnya. Kita mulai. Zuziza. Lagi zuziza. Az, iz, uz. Lagi az, iz, uz. Azu, azi, aza. Iza, uzu, izi. Azu, azi, aza. Iza, uzu,
Oke, baik. Kemudian huruf berikutnya huruf sin. Huruf sin sama makhrajnya seperti huruf zai. Sin, zai dan shad itu sama makhrajnya, yaitu keluar, suaranya keluar dari celah di antara ujung lidah dengan bagian belakang gigi seri atas. Itu makhrajnya huruf zai, sin dan shad. Adapun posisi lidahnya, ujung lidah sejajar dengan ujung gigi seri bawah, sejajar. Tidak menempel tapi agak menjauh. Tidak menempel seperti itu. Kemudian dalilnya juga sama, was-safiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla. Lanjut ke aplikasinya. Susisa, tipis ya. Lagi susisa. Oke, jangan terlalu anjang-anjangnya, jangan terlalu susisa, jangan terlalu berlebihan. Tapi seperti mengucapkan huruf S Indonesia saja. Susisa. As, is, us. As, is, us. Asu, asi, asa. Isa, usu, isi. Asu, asi, asa. Isa, usu, isi. Jangan sampai pengucapan huruf sin itu kebalik, jangan sampai seperti huruf shin, ada udaranya banyak. Shu, shu, jangan sampai, tapi dia sin tipis. Su, 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 bukan shu, 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 seperti itu. Lanjut ke huruf berikutnya, huruf shin sekarang. Oke. Huruf shin makhrajnya ya ini sama dengan huruf jim. Tengah lidah, kalau huruf jim ada perbedaannya. Sama-sama di tengah lidah, tapi kalau huruf shin dia sedikit terangkat. Sedikit terangkat. Huruf shin makhrajnya tengah lidah, sedikit terangkat. Kalau huruf jim yaitu tengah lidah bertemu dengan langit-langit atas. Itu perbedaannya. Makhraj huruf shin dan huruf jim. Kemudian dalilnya wal wasfu fadi mushinu ya, itu dalil dari huruf shin, jim dan nanti ada huruf ya. Huruf shin memiliki sifat apa khususnya? Tafashi, yakni udara menyebar di dalam mulut, itu huruf shin. Kita mulai. Shushisha. Lagi. Shushisha. Ash, ish, ush. Ashu, ashi, asha. Isha, ushu, ishi. Ashu, ashi, asha. Isha, ushu, ishi. Oke, ketika mengucapkan huruf shin jangan ada huruf tambahan, ini seperti ada huruf ya-nya. Syia, 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 tapi langsung sya, sya, seperti itu. Oke, tadi sebelumnya huruf sin memiliki sifat. Oke, sifat yang pertama apa?
hams atau jahar? Hams. Oke, hurufnya sifat pada huruf sin yang pertama hams, yang kedua rohoa, yang ketiga istifal, yang keempat infitah, yang kelima ismat, yang keenam sifat khususnya sofir, ya, ini sifatnya sofir, ada desisannya. Kemudian sifat pada huruf shin yang pertama, sifatnya jahar atau hams? Apa? Hams. Sifatnya pertama dia hams. Yang kedua, roho atau syiddah? Rohoa, suaranya mengalir. Kemudian yang ketiga, istifal atau isti'la? Istifal. Yang keempat, infitah atau ismat? Infitah atau itbaq? Infitah. Yang kelima, idlaq atau ismat? Ismat, bukan idlaq. Ismat, bagi orang-orang Arab itu ismat. Kemudian sifat khususnya tafashi. Sofir, apa huruf sofir? Ada tiga, cuma tiga sofir. Huruf sin, zai, dan sod. Itu huruf sifat pada huruf pada sifat sofir. Lanjut ke huruf berikutnya. Huruf shad. Huruf shad makhrajnya sama dengan huruf sin dan zai, yaitu suaranya keluar dari celah di antara ujung lidah dengan bagian belakang gigi seri atas. Dalilnya juga sama, was-safiru mustakin minhu wa min fawqi thanaya sufla. Itu dalil pada huruf shad, zai dan sin sama. Oke, ketika mengucapkan huruf shad, dia memiliki sifat isti'la dan idbaq. Ketika mengucapkan huruf shad, dia harus tebal. Mau dhammah, mau kasrah, mau fathah, dia tebal. Pangkal dia naik, tengah lidah juga naik. Kita mulai lanjut ke aplikasinya. Su, si, so. Lagi. Su, si, so. As, is, us. Asu, asi, aso. Lagi. Asu, asi, aso. Iso, usu, isi. Iso, usu, isi. Oke, untuk huruf-huruf idbaq itu agak lumayan untuk bagi pemula, agak lumayan untuk latihannya. Saya dulu juga agak sulit mengucapkan 4 huruf ini ketika dulu pertama kali belajar huruf shad, dhad, ta dan dha. Itu saya dulu masih belum sempurna ketika mengucapkan, masih belum terasa tebal dan pangkal lidah itu masih belum naik. Dan suara huruf shad itu suaranya didorong keluar suaranya lewat jauh, didorong keluar, bukan mendem. Kebanyakan orang mengucapkan huruf shad itu mendem, so itu mendem, tapi dikeluarkan, dorong keluar, paksakan.
seperti kayak orang marah, kayak orang mau marah itu pangkal lidahnya naik semua. Nah seperti itu. Yang orang gampang marah, insya Allah mudah, insya Allah. Oke, kita ulangi lagi. Su, si, so. So, coba. So. As, is, us. Asu, asi, aso. Iso, usu, isi. Iso, usu, isi. Oke, hati-hati juga ketika ada huruf tebal sebelumnya huruf tipis. Misalnya huruf shad sebelumnya huruf hamzah berharokat fathah, dia tipis, huruf shad tebal. Jangan sampai pengucapannya huruf hamzah ini tebal. Misalnya aso, misalnya dibaca tebal aso, dia tipis. Jadi disempurnakan dulu tipisnya aso baru tebal, aso tipis dulu baru tebal, aso, seperti itu. Kemudian lanjut ke huruf berikutnya. Oke, terakhir kita nanti habis itu istirahat. Huruf dhad. Oke, huruf dhad. Huruf dhad itu makhrajnya tepi lidah. Ini tepi lidah bagian samping bertemu sepanjang gigi geraham atas bagian dalam. Nih, gigi geraham atas bagian dalam. Di sini boleh kanan, boleh kiri, boleh kedua-duanya. Tergantung kebiasaan masing-masing individu. Kalau saya biasanya pakai kiri. Jadi di kiri makhrajnya. Pakai tepi lidah kiri. Ada yang kanan, ada yang kedua-duanya, terserah. Tidak ada batasan untuk memilih. Kemudian dalilnya adalah wadhadu min hafatihi idwaniya ladrasa min aysara aw yumnaha. Itu dalil pada huruf dhad. Lanjut ke aplikasinya. Silakan. Oke, hati-hati jangan huruf dal. Ucapannya jangan huruf dal. Du, di, do, jangan seperti itu. Tapi dia makhrajnya di tepi lidah. Temukan dulu ke gigi geraham atas bagian dalam. Ditemuin dulu, sampingin. Silahkan. Lagi. Oke. Oke, huruf dhad kasrah, huruf dhad sukun. Ketika huruf dhad sukun ada rokhawahnya, di suaranya mengalir. Berarti pangkal lidahnya ditahan dulu di tepi gigi geraham atas bagian dalam. Lagi abu, adhi, abo. Lagi abu, adhi, abo. Idho,
dhi adu adhi adho idho udhu idhi. Oke, baik. Begini untuk sekarang sesi pertama ini cukup. Ada yang mau ditanyakan? Afi? Yakfi? Oke, setelah ini langsung istirahat. Kita tutup dengan pada sesi pertama ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.